Berikut adalah profil singkat serta rekam jejak performa di babak 64 besar untuk klub-klub perwakilan dari Nusa Tenggara Timur dan wilayah Papua yang berhasil menembus babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Pertama, PSN Ngada-Ngada, Nusa Tenggara Timur. PSN Ngada. Perserikatan Sepak Bola Ngada merupakan salah satu tim paling disegani di wilayah NTT dengan sejarah prestasi yang kuat di kompetisi regional seperti El Tari Memorial Cup. Klub yang berbasis di Kabupaten Ngada ini terkenal dengan gaya bermain kolektif dan melahirkan banyak bakat lokal berbakat. Tampil tangguh di fase grup nasional, PS Ngada berhasil melewati babak 64 besar berkat konsistensi permainan mereka. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Ngada, mereka mampu mengamankan poin-poin krusial di laga penentu untuk mengunci posisi kelolosan. Kedua, Persada Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Persada membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pulau Sumba di panggung sepak bola nasional, mengandalkan semangat juang yang tinggi dan kecepatan para pemain sayapnya. Tim ini menjelma menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Persada memberikan kejutan di babak 64 besar dengan performa yang disiplin. Di bawah tekanan ketat kompetisi nasional, mereka sukses mencuri kemenangan penting atas tim-tim lawan demi memastikan diri melangkah ke babak 32 besar. Ketiga, Persiker Keerom, Papua. Klub yang didirikan sejak tahun 2014 ini berbasis di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Seperti ciri khas tim Papua pada umumnya, Persiker mengandalkan kekuatan fisik yang prima, kecepatan individual, serta teknik alami para pemainnya. Perjalanan Persiker di babak 64 besar dilalui dengan penuh kerja keras. Menghadapi tim-tim kuat dari luar pulau, mereka mampu memperagakan permainan menyerang yang efektif dan produktif untuk merebut tiket babak 32 besar. Keempat, Persipani Paniai, Papua Tengah. Persipani Paniai merupakan tim kebanggaan dari wilayah pegunungan, tepatnya Kabupaten Paniai yang kini secara administratif berada di Provinsi Papua Tengah. Membawa identitas kuat masyarakat lokal, tim ini dikenal memiliki daya juang yang pantang menyerah. Persipani tampil solid sepanjang babak 64 besar dengan taktik yang disiplin. Karakter permainan yang keras namun sportif membuat mereka berhasil mengandaskan perlawanan masu-masu di grupnya dan memastikan posisi di fase berikutnya. Kelima, Wamena United Wamena, Papua Pegunungan. Wamena United tampil mendominasi di beberapa laga krusial babak 64 besar. Keunggulan stamina yang menjadi ciri khas tim dataran tinggi membuat mereka mampu tampil konstan selama 90 menit penuh hingga sukses mengamankan tiket 32 besar. Keenam, Persemai Maibrat Papua Barat Daya. Walau berstatus sebagai tim yang kurang diunggulkan di awal, Persemai Maibrat tampil mengejutkan di babak 64 besar dengan kombinasi strategi pertahanan yang rapat dan efisiensi peluang. Mereka berhasil lolos secara dramatis ke babak 32 besar. Berikut adalah profil singkat serta rekam jejak performa di babak 64 besar untuk 4 klub perwakilan Provinsi Jawa Barat yang berhasil menembus babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 putaran nasional. Pertama, Pesik Kuningan. Kuningan, profil singkat, berasal dari Kabupaten Kuningan, klub berjuluk Laskar Kuda. Ciremai ini merupakan salah satu tim tradisional di Jawa Barat dengan basis supporter lokal yang militan. Pesik mengandalkan kombinasi pemain muda daerah dan kolektivitas tim yang solid untuk bersaing di kancah nasional. Rekam jejak di babak 64 besar, Pesik Kuningan tampil impresif sepanjang fase grup babak 64 besar. Bermain dengan motivasi tinggi, mereka sukses mengamankan posisi puncak klasemen grup setelah menyapu poin krusial, termasuk kemenangan menentukan melawan tim-tim luar pulau yang memastikan tiket lolos otomatis. Mereka ke babak 32 besar. Kedua, Cimahi United. Cimahi, profil singkat. Meskipun menyandang nama Cimahi United, klub ini tercatat memiliki basis administrasi atau melakoni laga kandang di Depok. Sebagai klub modern yang tergolong baru, mereka dikenal memiliki manajemen yang ambisius dan skuad yang kompetitif. Rekam jejak di babak 64 besar.
Perjalanan Cimahi United di babak 64 besar dipenuhi persaingan yang sangat sengit, terjebak di grup neraka bersama tim-tim tangguh seperti 757 Keprijaya. Cimahi United berhasil lolos secara dramatis berkat keunggulan, selisih gol dan konsistensi performa di laga-laga penentu fase grup. Ketiga, Persikotas Tasikmalaya. Profil singkat memiliki nama resmi Persikotas Kota Tasikmalaya. Klub yang dijuluki Laskar Wiradadaha ini membawa harapan besar masyarakat Priangan Timur. Setelah beberapa musim absen dari panggung nasional, momentum tahun ini menjadi ajang pembuktian kebangkitan sepak bola Tasikmalaya. Rekam jejak di babak 64 besar. Persikotas lolos ke babak 32 besar setelah melalui perjuangan yang berdarah-darah di babak 64 besar, mengandalkan permainan defensif yang rapat dan serangan balik cepat. Mereka berhasil mencuri poin-poin penting di laga tandang atau netral, mengamankan posisi runner-up grup yang krusial. Keempat, Persigar Garut. Profil singkat, Laskar Domba Garut merupakan klub legendaris Jawa Barat yang didirikan sejak tahun 1949, penuh oleh masyarakat Garut. Musim ini mereka tampil dengan gairah baru demi target naik kasta ke Liga Profesional. Rekam jejak di babak 64 besar, bertindak sebagai salah satu tim yang diunggulkan di areanya. Persigar tampil mendominasi di babak 64 besar. Mereka menunjukkan produktivitas gol yang tinggi dan mental bertanding yang matang, menyapu bersih log laga awal dengan kemenangan meyakinkan sebelum akhirnya mengunci tiket 32 besar dengan status juara grup. Berikut adalah profil singkat dari klub luar Jawa lengkap dengan rekam jejak mereka saat berjuang di babak 64 besar Liga 4. Piala Presiden 2026 Putaran Nasional 1 Wahana FC, Pekanbaru, Riau. Profil singkat, klub asal Pekanbaru ini merupakan salah satu kekuatan baru dari Provinsi Riau, mengusung talenta-talenta lokal berbakat. Wahana FC memiliki target besar untuk bisa terus menembus kasta sepak bola profesional Indonesia. Rekam jejak di babak 64 besar tergabung di grup D yang dimainkan di Purbalingga. Wahana FC tampil solid berkat pertahanan yang disiplin. Salah satu performa krusial mereka adalah saat berhasil mencuri kemenangan penting 2-0 atas tim tuan rumah. Persibangga Purbalingga lewat gol di menit-menit akhir tiap babak yang memuluskan jalan mereka ke babak 32 besar. Kedua, PSP Padang, Sumatera Barat. Profil singkat, dijuluki Pandeka Minang. PSP Padang merupakan salah satu klub sepak bola tertua dan paling legendaris di Sumatera Barat yang didirikan sejak tahun 1928. Saat ini, tim diasuh oleh pelatih Joni Effendi dan mendapat dukungan penuh dari Pemko Padang. Rekam jejak di babak 64 besar. Bersaing sengit di grup hari yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sempat memikul beban berat di partai penentu, PSP Padang mengamuk di laga terakhir dengan melibas tim kuat Asiop Jakarta lewat skor telak 3-0. Hasil ini membuat mereka lolos ke babak 32 besar dengan status runner-up grup hari ketiga. 757 Keprijaya FC Batam, Kepulauan Riau. Profil singkat, klub yang berbasis di Batam ini merupakan wajah utama sepak bola dari Kepulauan Riau. Sempat mencicipi persaingan ketat di putaran nasional pada musim-musim sebelumnya. Klub ini terkenal dengan permainan kolektifnya yang agresif. Rekam jejak di babak 64 besar. Perjalanan mereka di grup C tergolong sangat dramatis. Persaingan di grup ini sangat ketat hingga menghasilkan 3 tim Cimahi United, Balikpapan FC, dan 757 Keprijaya yang sama-sama mengoleksi 6 poin di akhir fase grup. Melalui perhitungan klasemen mini, head-to-head, 757 Keprijaya akhirnya berhak mengamankan tiket kelolosan. Keempat, Porsiba FC Tanjung Anim, Sumatera Selatan. Profil singkat, merupakan klub sepak bola bentukan PT Bukit Asam yang berbasis di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, mengandalkan stabilitas finansial dan fasilitas internal yang baik. Tim ini menjelma menjadi kekuatan yang disegani dari Bumi Sriwijaya. Rekam jejak di babak 64 besar, Porsiba FC tampil meyakinkan di babak grup. Salah satu kemenangan kunci mereka diraih saat menumbangkan wakil Jawa Timur, Triple S, Kediri. Dengan skor tipis 2-1, hasil-hasil positif tersebut membuat mereka melenggang mulus ke fase berikutnya sekaligus menyingkirkan
Pesaing-pesaing utamanya: kelima, Persemar Martapura, Kalimantan Selatan. Profil singkat: Tim Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, bermarkas di Stadion Demang Leman. Persemar memiliki sejarah panjang dalam kompetisi regional dan sering melahirkan bakat-bakat lokal yang menyuplai klub-klub besar di Kalimantan. Rekam jejak di babak 64 besar, Persemar menunjukkan mentalitas menyerang yang luar biasa selama babak 64 besar. Pada laga krusialnya, mereka tampil perkasa, menggasak lini pertahanan Persebi. Bima dengan gelontoran gol yang membawa mereka menang meyakinkan dan mengunci satu tiket ke babak 32 besar ke-6 PS Badung, Bali. Profil singkat: tim berjuluk keris. Badung ini merupakan mantan kontestan Liga 2 yang sedang berjuang keras untuk bangkit kembali. Dilatih oleh mantan pemain nasional Komang Mariawan dan didukung penuh oleh Bupati Badung. Tim ini menargetkan lolos promosi ke kasta atas. Rekam jejak di babak 64 besar tergabung di grup A yang dimainkan di area Tangerang atau Purwakarta. PS Badung langsung menggebrak di laga perdana dengan mencukur Villa 2000 bit dengan skor telak 4-0 di laga pamungkas. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Persiwah Mempawah. PS Badung akhirnya lolos sebagai runner-up grup mendampingi Persik Kuningan setelah unggul head-to-head dan produktivitas gol atas Bija 2000 bytes versus